Kabar baik buat teman-teman kreator gue yang channelnya pernah di-terminate atau dihapus sama YouTube. Karena katanya mulai tanggal 9 Oktober 2025 YouTube memberikan kesempatan kedua buat kreator-kreator yang channelnya itu pernah dihapus sama YouTube itu sendiri. Pertama kali gue tahu kabarnya dari Dexerto dengan bilang YouTube is giving banned creators a second chance on the platform. YouTube memberikan kesempatan kedua buat kreator-kreator yang pernah kena banned. Jadi gimana kabarnya, apakah ini valid? Kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional bersama gue, your favorite Uncle Omre. Setelah gue cari tahu beritanya, mulai dari Twitter, terus habis itu gue cek di websitenya, terus habis itu gue coba buat cari tahu sumbernya. Ternyata ini diposting sama karyawan YouTube yang juga karyawan Google gitu ya, namanya Om Rob. Dia buat postingan di YouTube Help dengan judul Pilot Program to Request a New YouTube Channel After a Termination. Ini merupakan program percontohan ya untuk bisa membuat channel baru ketika lu kena terminate. Tapi apakah ini adalah sebuah program yang too good to be true? Apakah ini sebuah program di mana semua konten kreator yang pernah kena banned, kayak misalkan YouTube Crash, Calon Sarjana, Calon Sarjana udah punya channel lagi ya, Kim Star gitu ya, Live is Here, atau bahkan sahabat kita semua yaitu Om Muklis dari MQ itu bisa mendapatkan kesempatan kedua ini? Apakah dengan mereka mendapatkan kesempatan kedua, channel lamanya itu bakal balik lagi dengan jumlah subscriber, terus kemudian konten-konten lamanya itu bisa up lagi di YouTube? Ini jawabannya ada di sini semua. Jadi kita bakal baca bareng-bareng postingan dari Om Rob. Hi creators, halo para konten kreator. Kan ada bicara gue kayak YouTuber kepo ya. Halo, gue YouTuber kepo. Starting today, oke, mulai saat ini, mulai hari ini, we're opening up a pilot program to give some previously terminated creators a chance to rejoin YouTube by requesting a new channel via YouTube Studio Desktop. Jadi, kalau misalnya lo adalah content creator yang kena banned atau channel itu kehapus, coba lu cek YouTube Studio App. Mungkin di situ lu bakal menjadi salah satu content creator yang termasuk mendapatkan fitur yang namanya second chance atau kesempatan kedua. Why are we introducing this pilot program? Kenapa YouTube memperkenalkan program ini? There are many creators with terminated channels who deserve a second chance, especially as YouTube has evolved and changed over the past 12 years. Jadi alasannya karena YouTube itu berubah dari 20 tahun yang lalu gitu sampai sekarang, dan mereka percaya kalau misalnya kesempatan kedua itu ada. We heard loud and clear from creators that they want more option to return to YouTube while still following our policies, which is why we are introducing this pilot program to offer some qualified creators an opportunity to rebuild their presence on YouTube. Jadi alasannya YouTube juga mendengar beberapa kreator yang udah kena banned gitu dan pengen balik lagi ngonten gitu. Sampai pada akhirnya itu mungkin diwujudkan sama mereka di tanggal 9 Oktober 2025. Ini lucu banget karena kalau misalnya gue lihat di YouTube gitu ya, ada beberapa kreator yang pernah kena terminate tapi pada akhirnya itu udah balik lagi sebelum adanya program ini. Nah, ini paragraf yang penting, kita harus cermati bareng-bareng. Who is included? Siapa orang yang termasuk mendapatkan program ini? Terminated creators are not eligible to request a new channel until 1 year after their termination date. Jadi, ini pilot program hanya untuk channel YouTube yang pernah kena ban lebih dari setahun. Kalau misalkan lu pada itu pernah kena ban tapi masih kurang dari setahun, belum bisa dapat second chance ini. Also, not every type of channel termination will be eligible for this pilot. Jadi ada beberapa channel YouTube juga yang pada akhirnya nggak bisa mendapatkan kesempatan kedua ini. For example, creators terminated for copyright infringement or those who violate or creator responsibilities policies. Also, creators who delete their YouTube channel atau Google account will not be able to see the request a new channel option at this time. Jadi ada 3 ketentuan yang pada akhirnya tetap tidak bisa membuat lu dapat second chance ini. Yang pertama, kalau misalkan channel lu tuh kena terminate gara-gara kena copyright. Kalau misalkan kena copyright strike 3 kali itu nggak bisa tuh. Lu harus bener-bener nyelesain masalah sama orang yang punya copyrightnya sendiri. Terus yang kedua, who violate or creator responsibilities. Jadi kalau misalkan ada ketentuan community guidelines yang emang parah banget gitu ya, dan emang sama YouTube dinilai nggak bisa untuk dibalikin lagi ke YouTube, ya lu nggak bisa juga dapat second chance ini. Yang ketiga, kalau misalkan lu ngapus secara manual channel YouTube lo. How will I know if I am included in the pilot program? Jadi kapan lu bisa tahu kalau misalkan dapat kesempatan kedua ini? Harusnya di tanggal 9 Oktober 2025. Kalau misalkan lu masih belum dapat, berarti channel lu itu masih belum mendapatkan kesempatan kedua dari YouTube. Jadi mereka bilang starting today ya, harusnya dari hari ini and over the coming months, dan juga beberapa bulan kemudian, eligible creators will see an option to request a new channel directly from YouTube Studio.
Jadi harusnya lu bisa langsung lihat dari YouTube Studio lu. Simply login to YouTube Studio on desktop with your previous terminated channels. Creators whose requests are accepted will be able to create new channels. Nah ini penting banget dari paragraf nih. New channels. Jadi program pilot ini, program kesempatan kedua ini tidak bisa memberikan lu channel lama yang udah punya banyak subscriber dan juga konten-konten lama lu. Tapi YouTube akan memberikan kesempatan untuk lu membuat channel baru. Dari email yang pernah channelnya kena terminate. Kayak gitu coy. Agak sedikit sedih ya. Tapi begitulah kira-kira yang diinginkan sama YouTube. Why don't I see the request new channel option? Nah ini menarik banget. Kenapa gue gak bisa ngelihat kalau misalnya ada opsi kesempatan kedua? We're rolling this out slowly as we carefully review, request, and learn from the pilot. So you might not see it yet. Jadi ini program masih probation ya, masih uji coba. Jadi mereka juga lagi coba ngelihat nih apakah dengan memberikan kesempatan kedua kepada channel yang udah pernah kena terminate, terus habis itu dilihat juga gitu ya performa dari orang-orang yang pernah kena terminate itu, apakah layak gitu nantinya channel lu juga bisa dapat hal yang sama dengan orang-orang yang pernah kena terminate terus habis itu dapat opsi kesempatan kedua ini. It's also possible your channel doesn't yet meet the eligibility criteria. However, you may still be able to appeal your original channel termination. Appeals are evaluated based on a number of factors, including whether the policy in questions is retired from our community guidelines. Jadi, sebelum pada akhirnya lu ngebet banget pakai fitur pilot program ini, sebenarnya ada juga yang namanya uji banding. Ya, kalau misalkan channel itu kehapus, lu bisa tuh banding, entah itu community guidelines lah permasalahannya atau copyright strikes. Kalau misalkan community guidelines, YouTube bakal ngelihat apakah community guidelines yang dulu itu masih ada di sekarang atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan udah nggak ada, otomatis channel mungkin bisa punya kesempatan lagi untuk balik channel lama gitu ya. Dan kalau misalkan copyright strike, lu mungkin bisa banding ke orang yang punya copyrightnya. Jadi mungkin bayar kah, atau mungkin lu coba buat minta izin lagi, minta maaf kah, terus habis itu ya atas dasar hasil dari diskusi antara lu sama yang punya copyright, mungkin aja channel lama lu itu bisa balik lagi. What happens after I request a new channel? Apa yang terjadi ketika gue udah minta channel baru? Ini paragraf yang menurut gue tuh lucu banget. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, please. Soalnya ini lucu gara-gara pemahaman gue doang. Oke. Jawabannya, once we review the request, creators will receive an email notification with the review outcome to the email account associated with your original terminated channel. We consider a variety of factors like whether the initial termination was particularly severe or included persistent violation of our community guidelines or terms of service, or whether there was behavior that harm or may continue to harm the YouTube community like channels that endanger kids safety. Jadi setelah lo menyetujui pengen buat channel baru, YouTube bakal ngasih sebuah pesan gitu ya yang berisi nih, lu dulu ngelanggar dan kita mutusin buat ngapus channel lu. Kenapa nih? Bek ini aib lu dan lu harus mempertimbangkan kembali kalau misalkan lu buat channel baru ngelakuin ini, awas aja lu. Gitu cuy. What happens if my request application is approved by YouTube? Ini makin lucu lagi paragrafnya. Creators whose application are accepted will get a fresh start on YouTube and be able to rebuild their community through the new channel, including new subscribers, and you can re-upload any of your prior videos that are within our community guidelines. Creators can also apply for the YouTube Partner programs once they meet the eligibility criteria with their new channel. Jadi, setelah lu submit pengen buat channel baru, YouTube bakal coba buat nge-review dulu. Terus abis itu kalau misalkan YouTube setuju, lu bisa dan juga boleh buat channel baru, YouTube bakalan coba untuk memperbolehkan lu ngupload setiap konten-konten lama lu. Ini silahkan koreksi kalau misalnya gue salah gitu ya. Apakah ini kesalahan pemahaman gue atau kagak. Jadi sebelum lu dikasih kesempatan kedua, YouTube kan katanya nge-review dulu ya, apakah lu berhak atau kagak. Dan setelah lu dapat button itu dan lu pilih untuk bikin channel baru, YouTube bakal coba buat nge-review lagi. Terus buat apa anjir dari awal nge-review biar channel lu itu berhak dapat kesempatan kedua? Jadi 2 kali dong YouTube nge-review. Kan lucu ya. Dan katanya lu juga berhak ngupload video-video lama lu setelah ya lu punya channel baru lagi gitu di email yang sama. Damn, itu kalau videonya bisa diarsip gitu ya. Kalau misalnya kagak ya pasrah-pasrah aja dari ulang ya.
We're looking forward to will come back these creators and are optimistic they will contribute positively to the YouTube community. However, our community guidelines and other policies still apply and creators will not have another opportunity to return to YouTube if they are terminated again at this time. Jadi, kalau misalnya lu kena terminate setelah mendapatkan kesempatan kedua ini, lu udah bener-bener gak boleh sama sekali nyentuh YouTube katanya. You can subscribe to this thread for updates and we will keep it fresh with any new information or additional answer to the top question we see. Thanks. Jadi begitulah kira-kira informasi tentang kesempatan kedua yang diberikan sama YouTube kalau misalkan lu kena terminate atau kena ban sebelumnya selama 1 tahun lebih. Kalau misalnya terrespon dari orang-orang terkait berita ini, langsung tuh pada happy semua. Ada yang langsung nge-mention Keemstar, Livisir, dan beberapa YouTuber-YouTuber yang tiba-tiba kena banned sama YouTube gitu ya karena alasan yang gak jelas. By the way, seperti itu mungkin informasi yang bisa gue sampaikan kepada lu semua terkait berita dari YouTube dan juga konten kreator. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Jangan lupa like dan jangan lupa minta hypes-nya. Terima kasih banyak. Bye-bye.